Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaila dengan NIM C24 19 Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai laboratorium komputer latihan soal pada mata kuliah biologi perikanan. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah data yang dimiliki oleh data ini dengan menggunakan rumus count, kemudian diblok dari nomor ikannya. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimiliki adalah 120. Kemudian kita akan menghitung jumlah data dari jenis jantannya. Kemudian yang diblok hanya jenis kelamin jantan saja. Nah, dapat diketahui bahwa ikan yang berjenis kelamin jantan adalah 74. Kemudian yang betina di bawah. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah ikan betina adalah 46 ekor. Nah, setelah itu kita akan menghitung P besar jantan menggunakan rumus di mana N jantan dibagi dengan N biasa, kemudian dikali dengan 100%. 62% sama dengan Q betina, di mana di sini kita menggunakan yang betina dibagi dengan total, kemudian dikali 100%. Nah, setelah mendapatkan data dari P dan Q besar, kemudian kita akan mencari data P dan Q yang kecil. Sama aja sebenarnya, jadi ini yang jantan dibagi dengan populasinya, tapi tidak dikali dengan 100. Kemudian yang betina juga. Nah, kemudian SQRT ini dapat kita dapatkan dengan mengkalikan dari P jantan, kemudian dikali Q betina, dibagi dengan populasi. Nah, hasilnya 0,0041. Kemudian di sini ada uji chi-square, di mana ada hipotesis H0 dan H1, di mana kalau H0 itu dia seimbang populasinya, sementara kalau H1 itu dia tidak seimbang, tidak sama dengan 1:1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari SK 95% dari jantan dan betina. Yang pertama adalah yang jantan. Yang jantan ini didapatkan dari P jantan, kemudian dikurangi 1,96 dikali dengan standar deviasinya. Didapatkan 0,6087. Kemudian yang sebelah sini juga sama, tapi dia itu ditambah jantan ditambah 1,96 dikali dengan standar deviasi. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa berdasarkan SK atau selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin jantan adalah sebesar 0,06087 hingga 0,6246. Kita tulis di kesimpulan sini. Sebesar 0,6087 sampai 0,6246. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung dari yang betinanya. Di sini kita menggunakan data yang betina. Dikurangi 1,96 dikali standar deviasi. Kemudian di sini Q ditambah 1,96 dikali standar deviasi. Kemudian di kesimpulan kita simpulkan bahwa proporsi kelamin betina sebesar 0,3754 sampai 0,3913. Nah, telah selesai untuk yang kesimpulan dari uji chi-square-nya. Kemudian kita akan melihat yang tabel di bawah ini untuk melihat apakah populasi ini seimbang atau tidak. Pertama-tama kita akan mencari dari nilai LIJ sendiri, yaitu dari jantannya. Menggunakan rumus frekuensi, terlebih dahulu blok daerah yang ingin ditempatkan. Frekuensi dari jantan yang TKG di blok ke bawah. Kemudian bins array-nya itu kita pakai TKG, jumlah TKG, jadi ada 4 ya jumlah TKG-nya. Ctrl Shift Enter. Nah, ini merupakan frekuensi yang dimiliki oleh setiap TKG pada setiap jenis kelaminnya itu. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk yang betina.
Index array-nya pun sama, kita menggunakan TKG karena sama. Ctrl Shift Enter. Setelah selesai, kita menghitung EI yang merupakan jumlah dari jenis kelamin jantan dan betina dalam satu TKG. OIJ ditambah dengan OIB dibagi 2, kemudian di drag aja ke bawah. Nah, setelah selesai kita akan mencari nilai exit jantan menggunakan rumus dari OIJ dikurangi EI dikuadratkan kemudian dibagi dengan EI. Nah, kemudian di drag ke bawah. Yang betina juga sama. Dikurangi EI pangkat 2, kemudian dibagi EI tukung. Nah, kemudian setelah selesai kita akan menghitung jumlah dari exit J dan exit B menggunakan rumus sum. Kemudian tinggal di-drag aja ke samping. Nah, setelah mendapatkan data-data yang kita butuhkan, kita akan mencari jumlah dari exit J dan B. Dengan ditambahkan aja, ini ditambah dengan ini. Hasilnya 11,9880, kemudian kita mencari xtab dengan rumus probability-nya itu karena kita menggunakan selang kepercayaan 95%, maka nilai alfanya itu adalah 0,05. Nah, kemudian degree of freedom itu kita ada 4 TKG, di mana rumusnya TKG dikurangi 1, yaitu ada 3. Nah, 7,8147. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa nilai exit itu lebih besar daripada xtab. Exit lebih besar daripada xtab. Maka kesimpulannya adalah kita akan menolak H0. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan selang kepercayaan 90% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X adalah tidak seimbang, karena kan menolak H0, jadi dia tidak seimbang ya. Tidak seimbang atau tidak seimbang. Selesai untuk yang proporsi kelamin. Kemudian di sini kita akan beralih ke TKG, di mana di sini telah ada data yang telah disortir dari jenis kelamin dan TKG-nya. Kemudian ada beberapa data yang kita harus lengkapi dari N, maksimal, nilai minimal, wilayah, kemudian TKG, dan lain-lainnya. Kemudian di bawah sini juga nanti kita akan membuat grafik ya. Nah, yang pertama di sini kita akan menghitung N dengan menggunakan rumus count. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah data adalah 120. Kemudian kita akan mencari nilai maksimalnya menggunakan rumus max dari panjang. Bentar. Jadi nilai maksimalnya itu ini ya, 700. Kemudian minimal menggunakan rumus min. Minimalnya adalah 180. Nah, kemudian kita akan menghitung wilayah, di mana wilayah merupakan pengurangan dari maksimal dikurangi minimal. Jumlah kelas yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 kemudian dikali log dari N 7,90288 kita bulatkan. Nah, jadi 8 ya, karena dibulatkan ke atas. Kemudian untuk lebar kelasnya adalah wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Lebar kelasnya 65. Kemudian jarak kelasnya merupakan lebar kelas ditambah dengan NST itu 1, 66. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari distribusi frekuensinya. Yang pertama di SKB. SKB yang kelas pertama merupakan nilai minimalnya. Nah, SKB kelas kedua merupakan SKB pertama ditambah dengan jarak kelasnya. Di string. Kemudian di drag bawah.
Kemudian ini merupakan SKB ditambah dengan lebar kelas. Lebar kelasnya di sini. Kemudian ini merupakan ini ditambah lebar kelas. Kemudian kita akan berlanjut ke selang kelas, di mana rumusnya adalah menggunakan SKB, strip, sama, kemudian lalu di drag ke bawah. Nah, setelah kemudian kita akan menghitung TKG dari jantannya. Nah, TKG ini didapatkan dari rumus frekuensi dari TKG pertama. Nah, di sini mungkin kemudian Bins array-nya adalah SKA-nya. Ctrl Shift Enter. Nah, ini merupakan nilai dari TKG pertama di selang kelas berbeda. Mungkin agar lebih memudahkan untuk pencarian kita, yang kedua ini kita warnain aja ya, supaya lebih mudah untuk menyortirnya nanti. Kita kasih warna berbeda. Ketiga juga. Nah, kemudian kita akan mencari untuk nilai TKG kedua dan ketiga. Di blok dulu ininya, kemudian pakai rumus frekuensi. Bins array-nya merupakan SKA. Nah, saat ini nilai dari TKG-nya telah kita dapatkan, kemudian kita akan menghitung nilai dari N-nya yang merupakan perhitungan jumlah dari keempat TKG dalam satu kelas menggunakan rumus sum. Kemudian tinggal di drag ke bawah aja. Untuk rumus FK relatif sendiri didapatkan dari TKG 1 dibagi nilai E, kemudian dikali 100. Nah, ini yang tidak terdeteksi, misalnya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah sama, TKG kedua dibagi nilai E dikali 100. Ini nolnya kebanyakan. Ketiga
data di distribusi frekuensi panjang untuk TKG pada ikan jantan. Nah, setelah ini kita akan membuat grafiknya di sini aja. Nah, insert, kemudian di kolom, pilih yang stacked column. Pindahkan ke samping. Nah, kemudian kita akan select data, add untuk FI relatif yang pertama. Salah. Ini TKG 1. Kemudian add lagi untuk yang ini TKG 2. Kemudian add lagi TKG 3, series value-nya kita pakai yang ketiga. Kemudian TKG 4, terakhirnya Nah, kemudian yang ini kita edit menggunakan selang kelas. Jadi oke. Ini merupakan grafik dari TKG jantan. Nah, setelah ini kita dapat mengatur beberapa hal. Misalnya ini kan selang kelasnya kurang jelas ya. Jadi kita perkecil tampilannya. Oh, kebanyakan. Nah, yang mendingan kita hapus, kemudian ada seriesnya. Nah, kemudian yang ini kita edit jadi solid line. Yang ini juga jadi solid line. Kemudian kita pakai yang no fill sama no line. No fill dan no line. Nah, ini merupakan tampilan grafik dari TKG jantan. Nah, kemudian setelah mendapatkan grafik dari jantan dan juga telah lengkap distribusi frekuensinya, kita akan beralih ke TKG yang betina. Di sini selang kelasnya tinggal di copy paste aja dari yang sebelumnya. Kemudian kita tinggal mencari yang TKG menggunakan rumus frekuensi seperti biasa. Yang betina. Kemudian bin style-nya SKA, Ctrl Shift Enter. Nah, ini merupakan nilai TKG dari 1 sampai 4 yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai yang merupakan jumlah dari keempat TKG dalam satu kelas. Menggunakan rumusan. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah aja. Nah, kemudian di frekuensi relatif menggunakan rumus TKG per ini ini ya, dikali. Maaf. Bener, dikali 100. Kemudian ini di drag aja ke bawah.
Untuk yang kedua juga sama. Ini 0. Kemudian yang ketiga juga sama. Salah ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari frekuensi. Kemudian kita akan membuat grafik untuk yang betinanya. Di sini aja. Insert, column, stacked column. Kemudian select data. Yang add-nya itu TKG, ini TKG 1. Series value-nya yang FI relatif 1. Kemudian add lagi untuk yang kedua. Kemudian add yang ketiga. Kemudian TKG keempat. Lalu untuk ininya kita edit menjadi SK. Oke. Nah, ini merupakan yang betinanya. Kemudian yang trade lainnya kita hapus. Lalu kita ganti ininya. Menjadi solid line. Lalu ini kita jadi no fill, no line. Ini merupakan grafik dari yang betina. Nah, setelah selesai dengan TKG, kita akan menghitung IKG-nya. Nah, IKG sendiri didapatkan dari bobot gonad dibagi bobot total, kemudian dikali dengan 100. Nah, kita lihat aja. Nah, setelah selesai, di sini kita akan mencari IKG rataan menggunakan rumus average. Dari yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, nah, kemudian kita menggunakan stdAV dengan jumlah data yang sama. Mungkin di sini kita harus string dulu ya. Jadi biar di drag, kemudian kita ganti jadi
STDIV. Nah, yang ini juga bisa di copy sih. Jadi supaya kita tidak ngeblok 2 kali gitu ya. Yang ketiga juga sama. Untuk kopas STDIV. Yang ini juga Nah, ini merupakan nilai dari kegiatan STDIV dari jenis kelamin jantan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke membuat grafik agar lebih mudah, kita menghitung dulu yang kedua ya, agar nanti grafiknya kita hitung berbarengan gitu. Pakai rumus average untuk yang betinanya. Nah, setelah selesai kita langsung kopas aja yang ininya. Nah, kita telah selesai membuat kedua tabel dari. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tabel dari IKG rataan jantan dan betina, kemudian kita akan menghitung grafiknya. Kita akan membuat grafiknya menggunakan line with markers. Kemudian pilih select data. Series value-nya tuh IKG rataan. Kemudian ininya TKG. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur saja, jadi seriesnya kita hapus. Ininya juga kemudian kita kecil. Lalu yang lainnya kita hapuskan. Lalu ininya seperti ini. Fill dan online seperti biasa. Kemudian di sini kita tambahkan error bars. More error bars option. Terus ininya custom specific value. Pakai yang STDIV. Yang negatif juga sama. Nah, kemudian kita tambahkan axis title-nya.
ini adalah TKG, maaf IKG. Lalu ini adalah TKG. Nah, yang ini sudah selesai. Kita akan buat grafik yang kedua. Markers. Lalu marker fill-nya align, trend line-nya kita hapus, legend-nya juga dihapus, kemudian kita agak kecilkan ininya, pakai yang number 4, lalu ditambahkan error bars, lalu no fill no line, ini juga sama, no fill no line. Nah, berikutnya kita akan menghitung fekunditas dari data yang telah tersedia. Di sini kita nanti akan membuat dua grafik. Yang pertama grafik hubungan fekunditas dengan panjang tubuh, dan yang kedua grafik hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Nah, di sini ada data yang kita perlukan, ada panjang, kemudian ada bobot, ada juga berat gonad, kemudian berat telur contoh, ABC, kemudian jumlah telur dalam 1 mili, ABC, Q bar, X bar, dan F. Nah, yang pertama kita menghitung nilai Q bar menggunakan rumus average sama dengan average dari berat telur contoh. Nah, kemudian ini kita jadi 4 angka di belakang koma, kemudian drag. Untuk X bar kita memakai rumus average untuk yang jumlah telur dalam 1 mili. Nah, ini kemudian kita drag juga ke bawah. Kemudian untuk menghitung fekunditas digunakan rumus berat gonad kemudian dikali 10 dikali Q bar kemudian dibagi X bar. Maksudnya dikali X bar dibagi Q bar. Nah, kita drag. Kemudian yang ini kita bulatkan ya, karena tidak dalam bentuk koma. Kita akan membuat grafik pertama itu hubungan fekunditas dengan panjang tubuh. Di sini kita insert scatter. Ini agak dikecilin dulu ya, biar jelas. Kemudian select data. Data X-nya merupakan data fekunditas. Kemudian data Y-nya merupakan data panjang tubuh. Nah, setelah ini kita tinggal edit aja. Ini dihapus yang trade line-nya. Kemudian dikecilkan. Kemudian kita tambahkan axis titles-nya. Ini merupakan
fekunditas. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan trend line, yaitu yang power display equation sama L square. Nah, seperti ini. Kita di sini aja. Lalu tambahkan N. N-nya itu ada 9. Lalu sama no fill no line juga. Nah, ini merupakan grafik hubungan fekunditas dengan panjang tubuh. Dan kita akan membuat grafik hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Langkahnya sama, kita ke scatter, lalu select data, add. Untuk yang X value-nya itu karena tadi memakai ini, jadi kita juga memakai fekunditas ya. Sementara untuk Y values-nya kita memakai bobot tubuh. Nah, seperti ini. Legend-nya kita hapus, trade lines-nya juga, kemudian agak diatur, ditambahkan axis titles, ini bobot tubuh, kemudian ini fekunditas, kemudian ditambahkan trend lines, yang power, kemudian display equation sama R square, sini aja, N sama dengan 9, kemudian biasa no fill no line. Nah, seperti inilah perbandingan dari kedua grafik dari hubungan fekunditas, yang pertama dengan panjang tubuh, yang kedua dengan bobot tubuh. Nah, kemudian sekarang kita akan berpindah ke segmen selanjutnya, yaitu diameter telur. Di sini ada data diameter telur yang telah di-copy, kemudian ada heading untuk konversi milimeter, kemudian ada beberapa elemen yang perlu kita hitung. Yang pertama, di konversi milimeter ini kita akan membagi tiap data ke 100 gitu. Jadi yang ini yang A 54 dibagi 100, kemudian di drag. Lalu selanjutnya untuk yang kedua, yang B 55. Nah, kemudian kita akan hitung N-nya menggunakan rumus count. Dari sini ini kelebihannya. Nah, jadi jumlah data yang kita hitung berjumlah 594. Kemudian kita cari nilai maksimalnya. Yaitu 0,65, nilai minimalnya itu 0,2, wilayahnya adalah maksimal dikurangi minimal 0,45, kemudian jumlah kelasnya 1 ditambah 3,32 dikali log dari N 10,209 kita bulatkan jadi 11.
Kemudian lebar kelasnya merupakan wilayah dibagi jumlah kelas 0,04. Ini dibulatkan jadi 0,04. Kemudian jarak kelasnya adalah lebar kelas ditambah NST-nya adalah 0,01. Jadi 0,5. Kemudian di sini kita akan memerlukan 11 kelas ya. Di sini mungkin kita kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini di not fill aja. Jadi di sini SKB-nya adalah minimal. Kemudian ini minimal ditambah dengan jarak kelas. Jarak kelasnya di string. Kemudian SKA-nya merupakan SKB ditambah lebar kelas. Ini merupakan SKA ditambah lebar kelas string. Kemudian di sini ini frekuensi dari semuanya. Kemudian dengan bins array-nya SK. Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian dari ini kita akan membuat satu grafik. Nah, setelah selesai kita akan membuat grafik menggunakan kolom. Ini tinggal digeser aja. Kemudian ini kita remove dulu semuanya. Nah, lalu add series paling itu kita pakai FI. Lalu ininya kita pakai SK. Nah, kemudian yang lainnya kita hapus, series kita hapus. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan axis title-nya. Di mana ini merupakan frekuensi dan ini adalah selang kelas. Nah, setelah ini kita tambahkan no-fill no-line-nya seperti biasa. Lalu kita tambahkan trend lines yang 2 period moving average. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ikan yang kita teliti merupakan jenis ikan total spawner, di mana ikan ini akan menginjak 1 kali selama seumur hidupnya. Ini ditunjukkan dari gunung yang terbentuk dari grafik hanya 1 saja. Ini aja ya. Jadi di sini kita akan merumuskan kesimpulannya. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ikan X yang diteliti merupakan ikan jenis total spawner, yaitu ikan yang hanya
meja 1 kali seumur hidupnya. Selesai. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.